Sama-sama kita datang pada Tuhan. Kita mau berikan hati yang memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersuka cita di pagi hari ini Tuhan. Sebab oleh karena kemurahan Tuhan kami boleh ada sampai hari ini. Dan oleh karena kemurahan Tuhan kami mau janji-janji-Mu terjadi atas setiap kehidupan kami. Sehingga kami tidak perlu khawatir, tidak perlu takut menghadapi apapun. Sebab janji-Mu ya dan amin. Sebab Tuhan kami yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janjinya atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami datang kepadamu tidak tangan yang hampa. Mereka membawa pujian kami, syukur kami, sembah kami. Semuanya hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Dan Tuhan memberkati ibadah di pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya aku serahkan semuanya dalam tangan dan kuasa-Mu. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berharap syukur. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tetap tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Tuhan itu begitu baik ya saudara. Kita tetap diberi damai sejahtera, kita tetap diberi hidup sampai hari ini, ya. Kemurahan-kemurahan Tuhan itu terus ada dalam hidup kita, mulai dari kita bayi sampai kita saat ini ya saudara. Luar biasa, ya, kita masih boleh bernafas, kita masih boleh ada di rumah Tuhan untuk memuji, berkumpul dengan saudara seiman, ya. Cekiki gitu ya katanya yang lagi musim ya. Kita boleh tertawa, kita boleh tersenyum ya. Bahkan kita boleh berbagi kasih ya. Bahkan kebajikan kemurahan Tuhan itu terus ada dalam hidup kita. Betul nggak saudara? Di ayat berapa kebajikan dan kemurahan Tuhan? Betul. Kita baca bersama-sama. Luar biasa Bapak ini, nanti adanya saya kasih ya Pak. Kita baca bersama-sama Mazmur 23 ayat 6. 1, 2, 3. Wah kok balapan? Stop. Ini dikasih roti kukus loh sama Vina ya. Nanti tidak dapat loh kalau balapan ya. Soalnya satu lari keluar, satu masih di belakang gitu ya. Kita baca bersama-sama Mazmur 23 ayat 6. 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kita kalau baca janji Tuhan itu dengan iman saudara ya, dengan iman dan dengan sungguh-sungguh ya, jangan kayak tadi ya saudara, bacanya harus pokoknya baca, disuruh Bu Gembala baca harus tak baca gitu ya, terus gak jelas menurut artikulasinya ya, seperti itu ya saudara ya. Padahal kita diberi janji yang luar biasa, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Oh, luar biasa loh ini saudara. Apa sih kebajikan itu menurut Alkitab? Apa kebajikan itu saudara? Tak kasih hadiah lagi nih. Ayo, aku lagi murah hati nih. Ayo. Lewat ya. Apa? Kebaikan ini. Kalau ngomong kebaikan tok ya gampang saudara. Semua sudah tahu itu ya. Itu umum ya saudara, itu ya saudara. Kebajikan menurut Alkitab kita baca di 2 Petrus 1 ayat 3. Ya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya dalam menuturkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang bijaksana dan pembenaran kita akan dia dalam memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Ini yang disebut kebajikan saudara. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Hidup yang saleh, bukan kebaikan tok loh saudara. Kebaikan itu bisa diartikan kalau Bu Titik ngasih saya rawon,
saya baik sama Bu Titi, ya, atau siapa? Bu Sinaga ngasih saya lontong cagome, saya baik dengan Bu Sinaga. Bukan seperti itu, saudara, bukan. Itu kebaikan, ya, kebaikan menurut duniawi. Tapi kebaikan menurut Alkitab menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Pengenalan ini yang perlu ditekankan, saudara. Pengenalan kita akan Dia. Jika kita mengenal Tuhan Yesus, berarti hidup kita lebih baik lagi. Beda dengan orang duniawi. Pengenalan, ini penekanannya di sini, saudara. Pengenalan kita akan Dia. Karena kita sudah mengenal Kristus dan Kristus sudah berkorban kepada kita, maka kita akan melakukan segala sesuatu yang berguna, yang saleh di dalam kehidupan kita untuk membalas kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Wah, ruwet ya, saudara. Seperti itulah intinya ya, saudara. Karena itu penjelasan yang menurut Alkitab ya, saudara ya, yang telah memanggil kita oleh kuasa yang mulia dan ajaib. Betul nggak, saudara? Betul ya. Bukan kebaikan yang secara umum yang sering kita dengar. Kalau kebaikan secara umum itu gampang, saudara. Pokoknya baik, aku baik. Kon jahat, aku jahat. Itu namanya kebaikan. Ya. Seperti itu ya. Kon jahat, tak jahati juga. Aku bisa lebih jahat, seperti itu. Itu manusia. Ya, kebaikan menurut dunia. Ya, tapi kalau menurut Alkitab ini arti yang lebih dalam. Tuhan, setelah kita mengenal Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan sudah berkorban nyawanya untuk kita. Maka itu kita melakukan kebajikan di dalam hidup kita dengan hidup yang saleh, bahwa kita ini anak-anaknya Tuhan. Betul nggak, saudara? Menunjukkan kita itu anaknya Tuhan. Ya. Filipi 4 ayat 8 dikatakan, akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut apa, saudara? Kebajikan. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita, ya. Jadi makna arti kebajikan dari Mazmur 23 ayat 6 itu sangat luas, saudara. Kalau kita artikan, bisa saya khotbah nanti Bapak Budiono nanti ya. Maaf ya Pak ya. Nah, kita supaya ini rema yang harus saudara pegang dari gembala di tempat ini ya. Jadi saudara harus punya pembekalan firman Tuhan saat saudara mau masuk di dalam pujian penyembahan, supaya saudara lebih tahu lagi apa arti kebajikan kemurahan yang Tuhan senantiasa berikan kepada kita. Amin, saudara. Amin. Kita pujikan pujian yang memberkati pada pagi hari ini. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Tuhan sudah berikan padamu saat ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari kedua tangan aku katakan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari kita sama-sama katakan dengan hati yang percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji,
ku sembah Kau Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Bajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Berkat Tuhan yang melimpah. Bajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Amin. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bagi kita berdoa kita dikatakan hati yang percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yesus.
Haleluya. Sungguh kami percaya Engkau Tuhan yang berkuasa. Oh Yesus, tiada berubah kuasa namamu. Haleluya. Ya Rama, 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 ya Rama. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan besar ini, berikan hati yang menyembah. Haleluya, Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak disembah, Yesus. Percaya Tuhan di tempat ini, Tuhan. Kuasa-Mu mengalir melawat setiap hati kami yang rindukan Kau, Tuhan. Kami percaya pemulihan terjadi saat ini, kesembuhan ilahi terjadi saat ini, mujizat-Mu terjadi saat ini, kemuliaan Tuhan dinyatakan tempat ini. Oh Yesus. Kiara bayara 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 haleluya, haleluya. Kiara bataka ya raba ya raba. Sungguh kami percaya Tuhan, ketika kami bersama-Mu kami mengalami mujizat-Mu. Sebab kami percaya bahwa kuasa nama-Mu tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Kita sama-sama akan pujian yang lebih lagi dengan hati yang percaya. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Mari kedua tanganmu katakan, selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Amin. Selama Kau beserta, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah,
melihat ada mujizat setiap hari. Namaku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Katakan amin. Lama kau beserta, ku melihat ada mujizat setiap hari. Lama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Lama kau beserta, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, selama kami menyembah-Mu, mujizat pasti kami alami di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, itu Tuhan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Oke, kita sama-sama katakan, terpujilah Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuatkan kemuliaan, satu suara nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, terpujilah namamu Tuhan. Ajar dan pengagungan, satu hati karena kasih-Mu, kerajaan-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Ajar dan pengagungan, satu hati katakan kerajaan-Mu tetap selamanya. Oh, yes, sing it,
luar biasa. Amin. Itu yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanku. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Puji-pujian, mari kita rayakan kebesaran Tuhan. Mari sama-sama katakan, hey. Biar ku memuji, dengan jiwa aku bernyanyi, ku ada dalamku Tuhan. Tanganku memuji, suara dan bernyanyi, ku ada dalamku Tuhan. Mari menjadi memuji, bukakan sukacita di hari. Come on, yeah.
istimewa Bapak Ibu dapat duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama siapkan hati kita mau baca Tuhan dari firman Tuhan. Haleluya, menerangi sejarah kehidupan kita. Haleluya. Kita ramata kaya masuk. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kita akan puji sama-sama dengan hati yang percaya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Mari kedua tangan katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Saat ini kau, meskipun dia ada dalam lembah yang curam, di dalam lembah kekelaman, kita percaya janji Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Tuhan pasti menolong setiap kita. Tuhan akan membawa kita keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Amin. Haleluya. Mari kita akan puji ini lebih lagi dengan hati yang percaya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah
Inilah pujian kami yang terdalam dari hati kami Bapa. Kami cukup percaya bahwa firman-Mu itu menyembuhkan kami. Dan firman-Mu itu akan menyelamatkan kami Tuhan. Karena dengan firman-Mu itu Tuhan, kami menjadi kuat dan berakar di dalam Engkau. Dan kami siap menghadapi dunia ini yang semakin tidak menentu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati singer songwriter, pemain musik, operator LCD, dan seluruh jemaatnya sudah memuji-muji Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa pujian mereka, penyembahan mereka, penjenengan kami semua sudah Engkau terima. Dan kini Tuhan, pada gilirannya kami akan terima firman-Mu Tuhan. Kami siap merenungkan firman kebenaran-Mu. Engkau bukakan pintu hati kami semuanya Tuhan. Dan Engkau urapi hamba-Mu yang tidak berarti apa-apa ini untuk menyampaikan firman yang sungguh sangat luar biasa ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kita syukur. Mari yang siap mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan sama-sama mengatakan amin. Terima kasih. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Ya, aminnya luar biasa. Kedengaran di 4 penjuru bumi. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tema pada pagi hari ini kami akan memberi tema Jesus is our protecting city. Tuhan Yesus adalah kota perlindungan bagi kami, bagi kita semua. Kebetulan ayatnya ya saya tidak janjian pada Ibu Gembala tadi. Ya, maksudnya yaitu di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 tadi ya. Ya, itu pas memang adalah firman yang merupakan apa ini? Tuhan memang kota perlindungan kita. Sekali lagi mau dibuka 2 Petrus 1 ayat 3 ya. 2 Petrus atau 1 Petrus? 2 Petrus ya. Ya. 2 Petrus ayat 3 ya. Sekali lagi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Amin. Bapak Ibu, kira-kira memang kalau orang, ini manusia ya, kalau memberi sesuatu, berkorban sesuatu untuk orang yang baik, itu banyak Bapak Ibu. Tetapi untuk orang yang benar, orang benar itu banyak yang menjengkelkan Bapak Ibu. Di pemerintahan orang-orang benar juga banyak nggak disukai ya, di mana-mana. Tetapi puji Tuhan, jemaat ini adalah jemaat orang benar ya, karena ayat emasnya adalah 2 Petrus 1:3 ya. Tuhan menganugerahkan segala sesuatu yang berguna ya. Kalau kita memberi sesuatu nggak ada gunanya bagi yang menerima, untuk apa ya? Karena itu Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan ya. Kadang-kadang saudara dan saya itu tidak tahu apa sih sebenarnya kebutuhan kita, apa sebenarnya yang kita perlukan. Tetapi Tuhan tahu, ya, Tuhan tahu, karena itu Tuhan menganugerahkan kepada kita sesuatu yang sangat berguna bagi kita. Apa kira-kira Bapak Ibu anugerah Tuhan yang sangat berguna itu? Amin. Ya. Mari kita buka di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat ke-18. Ya, Ibrani pasalnya yang ya, Ibrani pasal yang ke-6 ayat ke-18 sampai 20. Ya. Kira-kira anugerah apa yang kalau Tuhan memberikan anugerah, terus respon kita apa? Selalu begitu Bapak Ibu. Ya, karena apa? Tuhan itu mengasihi kita. Sama dengan kalau Bapak manusia itu kecemplung sumur, ya, terus orang yang di atas itu mau mengulurkan talinya. Kira-kira kalau kita yang kecemplung sumur tidak memegang tali, bisa nggak selamat? Nggak bisa, harus kita pegang baru ditarik. Karena itu Tuhan sudah mengaruniakan kita segala sesuatu. Ya, segala sesuatu apa? Ya, segala aspek kehidupan kita. Aspek kehidupan kita itu apa sih? Ya cuma 5 Bapak Ibu. Aspek fisik, ya, fisik diperhatikan oleh Tuhan. Terus aspek apa? Mental, ya, mental itu juga diperhatikan. Aspek sosial juga diperhatikan Tuhan. Aspek ekonomi
dan akhirnya aspek rohani. Ya, jadi Tuhan tidak hanya kehidupan bios saja atau susah. Ya, hidup ini kan ada bios, ada zoe. Bios itu ada 3. Bios itu ada susah. Susah itu sekedar hidup. Ya, kedip-kedip di tempat tidur. Ya. Tapi hidup. Tetapi mulai ada hidup yang kedua, manusia itu bios, mulai bisa bergerak. Dan hidup yang ketiga itu namanya anastro. Ya, anastro mulai bisa bergerak lagi. Nah, Tuhan memberi kita hidup yang berkelimpahan, yaitu hidup zoe. Yaitu zoe itu hidup yang berkelimpahan. Artinya kalau hidup kita sudah sampai zoe, berarti susah, bios dan anastro itu sudah terpenuhi semuanya. Ya, dengan 5 kebutuhan manusia tadi, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan mental, sosial, kebutuhan ekonomi, dan kebutuhan rohani itu akan dipenuhi oleh Tuhan semua. Ini jadi kita baca di Ibrani 6 ayat 18 ya. Saya bacakan, supaya oleh 2 kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Saudaraku, di sini ada 2 ya anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, yaitu pertama yang perlu kita yakini, ya, supaya apa? Kita itu diberi anugerah dan kita mengharapkan memang anugerah itu datang pada kita. Ya, anugerah itu limpah Bapak, seperti hujan deras dilimpahkan ke bumi. Tapi walaupun hujan itu dilimpahkan ke bumi, banyak manusia yang tidak kehujanan ya. Karena mungkin manusia itu menggunakan payung. Kira-kira mungkin kalau payung kecipratan hujan masih ada. Tetapi ada yang langsung masuk, tidak mau hujan. Itu. Ya, kalau hujannya hujan air saya memang harus masuk Bapak Ibu. Tapi kalau hujannya hujan berkat dari Tuhan, hujan pengharapan, ya jangan miyop, langsung ditadah aja. Ada itu, wah, Tuhan terima kasih ya. Karena itu berkat luar biasa. Jadi ada 2 hal yang supaya kita bisa menerima apa yang Tuhan berikan, apa Tuhan anugerahkan pada kita. Yaitu pertama, keyakinan kita, 1, Allah itu tidak berdusta. Kalau kita tetap punya mindset, ya Allah itu dusta, masa sih saya ini loh orang nggak kerja, masa sih bisa kerja, orang menerima ya. Dulu Bapak Ibu, saya ketika ya masih muda ya, masih nggak pincang seperti ini, saya ada pekerjaan ya di sebuah perusahaan kayu ya. Tetapi ketika umur semakin tua ya, begitu saya sudah kepala 6, maka ya bos itu nggak perlu, waduh ini orang umur 60 itu apa yang itu kan ya, akhirnya diminta dengan halus, ya Bapak kan sudah 60 tahun gitu, ya sudah Pak. Oh ya terima kasih, ya sudah, akhirnya kami tidak bekerja. Nah, sekarang sudah baru 65 tahun, tapi berarti 5 tahun yang lalu saya sudah tidak bekerja. Tapi sepertinya masa sih Tuhan memakai saya, masa sih semuanya itu, tapi dengan iman Bapak Ibu, Tuhan ternyata ngasih pekerjaan yang tidak kalah beratnya ya dengan yang dulu ya. Kalau dulu ketika fisik saya masih sehat, saya masih bisa mikul kayu, mungkin balok kayu ukuran 20-20 itu, saya masih bisa ngangkat. Kira-kira Bapak Ibu pernah nggak ngangkat balok 20-20 ya? Ya, pernah ya. Saya waktu masih, tapi begitu usia lansia muda, itu sudah ya, apalagi salibnya Tuhan Yesus Bapak Ibu, itu 10 kali lebih berat Bapak Ibu. Itu saya bayangkan lah, ini cuma 1 biji aja mengkek-mengkek ya percaya. Apalagi Tuhan ya, ketika sudah dipukuli, dilemahkan, dicambuk, dimakutau duri, diidoni, diludahi, wah sudah, artinya mental dihancurkan, spiritunya dihancurkan, semuanya itu fisiknya sudah dihancurkan. Tapi di dalam kehancuran Tuhan itu, Tuhan memikul salib kita. Ya sekarang ini saya dalam keadaan sehat misalnya, nggak capek, saya mikul itu sudah, jangankan 20-20 Bapak Ibu,
812 ya, ukuran kayu itu kalau mikul ya masih keberatan. Itu cuma 1 biji. Yang dulu kalau itu bisa ya memang saya dulu setengah kuli ya, jadi masih bisa ngangkut gitu ya. Itulah Bapak Ibu, jadi ada 2 hal yang harus kita perhatikan di dalam kita menerima anugerah Tuhan. Yang pertama yaitu apa tadi? Kita menganggap Allah itu tidak berdusta. Yang kedua itu Allah itu kota perlindungan. Jadi Allah itu kota perlindungan kita. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita masuk apa sih yang dimaksud Tuhan sebagai kota perlindungan? Dulu Bapak Ibu ya. Nah, ini saya cerita ini supaya Bapak Ibu tahu mengapa kita tidak tunduk pada hukum Taurat. Ya, mengapa? Ya, kadang-kadang itu hukum Taurat itu Tuhan itu enggak menghapuskan. Ya betul. Tuhan tidak merombak hukum Taurat, enggak Bapak Ibu. Ya, di dalam Matius 5:7. Tapi Tuhan apa? Menggenapi hukum Taurat itu. Mengapa? Terus kita kalau Tuhan sudah menggenapi hukum Taurat, ya kita jangan percaya hukum Taurat lagi. Yang kita percaya itu siapa? Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Kenapa ya? Dulu ya, waktu bangsa Israel masuk tanah perjanjian, itu ada 12 suku. Betul yang 11 suku yang mendapat tanah perjanjian. 1 suku Lewi itu disebar ke 11 suku itu. Dan yang paling penting apa Bapak Ibu? Adalah setiap suku itu harus ada namanya kota perlindungan. Nah, kota perlindungan itu gunanya untuk apa? Bapak Ibu masih ingat nggak? Apa gunanya kota perlindungan itu? Ya, kota perlindungan itu maksudnya kalau ya bukan untuk musuh ya, tetapi untuk jemaat atau untuk warga negara Israel. Ya, kalau dia berbuat dosa, berbuat salah, misalnya membunuh, ya, dia harus dulu Bapak Ibu, namanya hukum Taurat itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi upah dosa itu maut, upah dosa itu mati, binasa. Kalau orang yang berbuat dosa itu pasti dihukum mati. Ya, kalau dia kedapatan dosa, dia itu diarak, ya, diarak ke lapangan, ditanam setengah badan, terus dilempari batu sampai mati. Itulah hukum Taurat Bapak Ibu. Nah, supaya orang itu tidak, karena ya siapa sih yang nggak takut ya, kalau itu akan menimpa kita takut kan. Manusia itu takut mati pada dasarnya, tapi dia itu suka berbuat dosa ya. Karena itu Bapak Ibu, ketika manusia itu berdosa, supaya dia tidak mati, dia tidak dihakimi, dia itu lari ke kota perlindungan. Nah, ketika dia masuk kota perlindungan, maka dia bebas, dia dikawal, tidak ada satupun yang berani mengganggu dia sampai menunggu sidang para imam. Imam besar datang, hakimnya imam. Setelah imam besar mengatakan, ya kamu bersalah. Kalau sudah dinyatakan bersalah, apa diampuni? Enggak Bapak Ibu. Ketika dinyatakan bersalah, maka orang ini harus dibawa ke tengah lapangan, ditanam setengah badan, dan dilempari batu sampai mati. Tetapi ketika dia tidak bersalah, maka dia boleh bebas. Bebas pun juga menunggu imam besar sampai mati. Kalau imam besarnya nggak mati, dia harus tetap tinggal di kota perlindungan, nggak boleh keluar dari kota perlindungan. Karena kalau dia sampai keluar kota perlindungan, dia bisa dibunuh oleh manusia umum yang sakit hati dengan dia, ya, karena dia berbuat jahat. Ya, itulah fungsinya kota perlindungan. Maksudnya siapapun yang datang ke kota perlindungan itu dia selamat sementara. Nanti begitu diputuskan, oh ini nggak bersalah. Kalau nggak bersalah dia nggak dihukum. Tapi bukan berarti bebas. Tapi dia tetap tinggal di kota perlindungan. Ya, Bapak Ibu bisa baca di Bilangan pasal 35. Nanti baca sendiri. Ya. Bilangan pasal 35 itu kota perlindungan. Yang kota perlindungan, dan itu nanti kalau dia dinyatakan bersalah, dihukum mati. Kalau dia tidak bersalah, dia tidak boleh keluar dari kota perlindungan. Dia tetap di kota perlindungan. Nah, ketika zaman nabi-nabi dulu Bapak Ibu, ya, memang kalau kita lihat sejarah Alkitab, ya, mulai Adam
sampai Musa itu tidak ada hukum Taurat. Betul Bapak Ibu ya? Belum ada hukum Taurat ya. Mulai Adam sampai Musa tidak ada hukum Taurat. Tapi apakah hukum tidak berlaku? Enggak Bapak Ibu, hukum tetap berlaku. Ya, ketika manusia berdosa, ya di Kejadian pasal 6, pasal 7, itu apa hukumannya Bapak Ibu? Binasa. Tuhan langsung mengirim air bah melalui Nuh, ya, dibinasakan. Walaupun tidak ada hukum Taurat. Nah, setelah selamat cuma 8 orang ini, Sem, Ham, Yafet, turun, ternyata jahat lagi. Akhirnya keturunan Nabi Nuh ini, ya kecuali keturunan Sem ya, ada keturunan Sem juga nggak semua yang jahat, ada yang baik. Ya. Keturunan Sem ini dan keturunan Ham, Yafet, ini apa? Dia mendirikan menara Babel dan Tuhan marah juga. Ya, Tuhan marah gitu kan. Nah akhirnya karena ini terus berbuat dosa, sampailah kepada bangsa Israel zamannya Musa. Nah, zaman Musa ini bangsa Israel itu diapakan Bapak Ibu? Waduh, kalau umatku ini tak hancurkan semua, gimana? Akhirnya diberi hukum, namanya hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu siapa yang melanggar dihukum, siapa yang tidak melanggar ya dia tidak dihukum. Nah, hukum Taurat inilah yang berlaku. Tetapi ketika hukum Taurat diberlakukan, pelanggaran semakin banyak. Dan akhirnya sampailah ke Nabi Maleakhi, ya kitab yang terakhir itu Tuhan melihat dari langit. Waduh, umatku semua bukan 90% yang berdosa, bukan 95% yang berdosa, bukan 99,9% yang berdosa, tetapi 100% yang berdosa. Nah apa Bapak Ibu hukumnya? Kalau 100% berarti manusia harus dibinasakan, harus dihukum mati semuanya. Nah ini yang Tuhan akhirnya keadilannya harus berjalan. Belas kasihnya juga berasal. Akhirnya dia, ya sudahlah, saya tak turun aja, saya menebus dosa saya. Akhirnya Tuhan turun. Nah, Tuhan turun. Ini apa Bapak Ibu? Ini maksudnya Tuhan itu turun sebagai kota perlindungan kita. Kalau tadi zaman perjanjian lama orang masuk kota perlindungan itu divonis salah dihukum mati, nggak salah nggak boleh keluar dari kota perlindungan. Begitu juga Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ya, ketika Tuhan sudah datang ke dunia, nah, dia menggantikan. Oke, pengadilan alam semesta. Oke, manusia dihukum mati karena berbuat dosa. Ya, Roma 3:23, karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan daripada Allah. Roma 6:23, upah dosa ialah maut. Ya, dan kami kasih karunia Allah itu ya berlaku. Nah, ini Bapak Ibu, jadi mau nggak mau apa? 100% manusia harus mati. Ya, disitulah Tuhan turun ke dunia. Oke, karena ini sudah pengadilan, maka kematian manusia saya gantikan. Akhirnya Tuhan menggantikan kita. Seharusnya kita yang mati, seharusnya kita yang dimahkotai duri, karena pikiran kita banyak pikiran jahat, maka Tuhan yang dikasih mahkota duri. Ketika tangan kita banyak melakukan kejahatan, maka tangan Tuhan Yesus yang dipaku. Ketika kaki kita yang sering melakukan kepada kejahatan, maka Tuhan Yesus yang dipaku. Ketika hati kita penuh rencana-rencana jahat, lambung Tuhan Yesus yang jadi semua itu sudah genap, tidak ada yang tersisa. Semua dosa manusia itu sudah dipulihkan oleh Tuhan, dianugerahkan, ya, ditebus. Ya, jadi dosa itu dibayar, dosa itu utang. Ya, jadi kalau dalam bahasa itu dosa itu adalah hutang. Itu dalam doa, ampunilah kami, ya, forgive my debt as I have forgiven my debtor. Ya, ampunilah segala utang saya, ya, maksudnya dosa-dosa saya, seperti saya sudah mengampuni orang yang bersalah atau berhutang pada
saya. Itulah Bapak Ibu. Jadi Tuhan datang itu untuk membebaskan utang itu. Semua kesalahan kita itu sudah ditanggung. Nah, disinilah yang namanya Tuhan Yesus menjadi kota perlindungan kita. Nah, gimana caranya Bapak Ibu? Ya kita harus lari ke kota perlindungan. Kalau kita tidak datang kepada kota perlindungan, kita pasti dihukum mati. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Karena apa Bapak Ibu? Ya, karena dulu perjanjian lama, orang yang berdosa itu harus dihukum mati. Ya, dia kalau ingin selamat sementara masuk kota perlindungan. Nah, itu juga kita saat ini. Kita ini zaman anugerah. Kalau dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 3 tadi, bahwa Tuhan mengaruniakan kepada kita suatu anugerah yang sangat berguna bagi kita. Yang berguna bagi kita itu apa Bapak Ibu? Keselamatan. Ya, kalau Bapak Ibu tidak mengerti, ya keselamatan itu berarti apa? Berarti juga Bapak Ibu bahagia. Berarti Bapak Ibu tercukupi. Berarti Bapak Ibu mindsetnya itu mindset benar, mindset Alkitab ya, bukan mindset sakar PDW ya, tapi mindsetnya firman Tuhan. Ya. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, berarti kita datang kepada kota perlindungan. Ya. Bedanya Bapak Ibu, kalau dulu perjanjian lama kita masuk kota perlindungan dalam hukum Taurat, kita kalau dinyatakan bersalah, kita tidak bisa diampuni lagi. Begitu dinyatakan salah, langsung dihukum mati. Beda dengan kota perlindungan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus, begitu kita bersalah, berdosa, najis, kita sudah dosanya banyak, kita datang kepada Tuhan Yesus, kita ini dipulihkan. Nah, hidup kita yang tadinya dihukum mati, dirubah menjadi bebas dengan mendapatkan hidup kekal. Kita bisa mendapatkan hidup kekal kita kembali, hak manusia. Jadi Tuhan itu kota perlindungan Bapak Ibu. Masalahnya Bapak Ibu dan saya mau nggak datang kepada Tuhan? Itu masalahnya. Nah, bagaimana caranya? Ya, ketika banyak peperangan di Timur Tengah, ya atau Indonesia, ya kemarin siapa itu Saifuddin Ibrahim atau Paul Jang, ya dia minta perlindungan di Eropa atau Amerika, harus tahu, ya kan? Kita harus tahu di Amerika itu syaratnya untuk mendapatkan suaka itu apa? Syaratnya untuk mendapatkan apa ini? Keamanan kota supaya nggak dikejar-kejar pemerintah Indonesia itu apa syaratnya? Itu ada Bapak Ibu syaratnya. Begitu juga kita kalau ingin masuk kota perlindungan itu juga ada syaratnya. Syarat itu surat permohonan. Apa surat permohonan apa Bapak Ibu? Bapak Ibu saya ini sudah tahu semuanya. Apa? Ingat Bapak Ibu, doa Bapa kami. Bapak Ibu harus ngerti. Ya, kita belajar tentang doa Bapa kami. Matius 6, ya 9:13, luar biasa. Bapak Ibu sudah tahu ya. Ya, jadi nanti baca sendiri di rumah. Ya, doa Bapa kami. Doa Bapa kami sebetulnya adalah satu surat permohonan supaya kita bisa masuk ke dalam kota perlindungannya Tuhan Yesus. Ya kalau ya jadi jangan terus wah doa Bapa kami itu sakral, enggak Bapak Ibu. Nanti ada saatnya kita harus berdoa dalam roh dan kebenaran. Tapi untuk sementara kita masih berdosa, kalau kita masih merasa oh saya ini masih berdosa, saya ini masih berbohong, oh saya ini masih ya dosa itu ada berapa sih Bapak Ibu ya? Itu perbuatan daging. Tahu di Galati ya pasal 5 ayat 19. Ya, Galati 5 ayat 19 sampai 20. Itu ada 15 kejahatan. 15 perbuatan daging. Ya, ini Bapak Ibu kita semua harus ingat. 5 perbuatan daging itu karena keinginan kita, keinginan pribadi kita. 5 perbuatan daging berikutnya karena dipengaruhi sesama. 5 perbuatan daging yang ketiga itu karena kita dosa kepada Allah. Ini harus kita ingat. Apa 5 perbuatan daging yang kita harus waspadai? Yaitu pertama Bapak Ibu,
percabulan, kecemaran, penyembuhan, hawa nafsu, sihir, penyembahan berhala, dan sihir. Ini kejahatan secara pribadi dari dalam diri kita sendiri. Ya harus kita sadari. Jadi, wah, saya sudah cabul, cepat-cepat. Karena apa? Tuhan itu menghendaki kekudusan bagi kita. Wah, cemar, apa cemar Bapak? Cemar itu berbuat jahat, tapi sudah menikmati. Nah, jangan sampai kita menikmati perbuatan jahat, tapi kita nggak tahu bahwa itu perbuatan jahat. Ya. Kita sudah merampas, kita sudah mencuri, kita sudah cabul, ya kita nggak sadar, jangan sampai seperti itu. Jadi cemar itu perbuatan jahat yang kita lakukan, kita nggak sadar, ya kita lakukan terus saja. Terus berikutnya yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu juga harus kita, oh, Ibu, terima kasih banyak. Ya. Jadi hawa nafsu juga timbulnya dari pribadi kita, Bapak Ibu. Itu harus kita sadari. Begitu kita, waduh, ini saya marah nih, wah, ini nafsu saya ini, bukan marah karena kebenaran, marah karena saya dirasani sama si A. Saya marah. Kalau Bapak Ibu marah karena dirasani, karena difitnah, itu berarti marah pribadi. Itu namanya hawa. Jangan lakukan, Bapak Ibu. Kalau marah karena kebenaran tidak ditegakkan, keadilan tidak tegak, boleh, masih boleh. Tapi kalau kemarahan karena kita difitnah orang terus marah, ya kita kena pasal berapa? Matius 5 ayat 13 nggak salah. Ya, berbagai orang yang dianiaya karena kebenaran. 12 ya. Berbagai orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka akan memiliki kerajaan surga. Kita kalau difitnah, ya sudah, ketawa saja. Berarti saya mau dapat kerajaan surga, disuruh berbahagia, kata Tuhan. Jadi ini hati-hati kita. Ya, ada 5 perbuatan daging. Sebabnya adalah pribadi, yaitu percabulan, itu karena pribadi, keinginan pribadi. Terus apa lagi? Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, dan sihir. Ya, sihir. Jangan sampai terjadi pada kita. Bagaimana caranya? Kita harus berbuah roh. Ya, roh secara pribadi itu juga ada 3, Bapak Ibu, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera. Kita lawan. Itu juga perbuatan daging yang kedua. 5 yang kedua, apa kira? Perselisihan. Ini adalah kejahatan perbuatan daging karena sesama. Orang selisih, bisa lah selisih karena dengan dirinya sendiri. Jangan ya, mesti dengan sesama. Hati-hati Bapak. Perselisihan. Apa sebabnya perselisihan? Harus kita sadari apa itu. Terus perseteruan, apa jodaan, apa ya, nggak wawuh gitu ya, ya siwaan. Ya. Ini kejahatan karena sesama. Tuhan nggak suka. Ini perbuatan daging, Bapak Ibu. Terus berikutnya apa? Iri hati. Ya. Terus amarah. Marah. Marah tapi dirinya rendah. Di jewer telinganya aja, marah. Dijunduk kepalanya aja, marah. Ya boleh marah, tapi titik dirinya tinggi banget. Ya, kalau nggak utang 100 juta nggak marah ya. Kalau utangnya cuma 50.000 nggak bayar, ya sudahlah, diampuni saja. Tapi kalau utangnya 1 miliar ya, atau 10 miliar ya bayar mungkin ya. Tapi ya nggak apa-apa, kalau berani ampuni, nanti kita pasti dapat pengampunan dari Tuhan ya. Kalau mampu mengampuni, nggak apa-apa. Tapi maksudnya ini adalah perbuatan daging karena sesama, ya harus kita hindari. Ya ingat, perselisihan, perseteruan, terus apa? Berikutnya iri hati, amarah, dan kepentingan diri sendiri. Orang yang Tuhan itu dicoba sebelum melayani, itu iri egoisnya dulu. Ya, waktu dia lapar, disuruh menjadikan batu jadi roti. Tuhan bisa menjadikan batu jadi roti, bisa, sangat bisa, mudah. Tapi karena yang menyuruh itu iblis, ya Tuhan nggak mau. Karena apa? Ya Tuhan kok memang lapar ya. Nanti dia egoisnya kuat. Karena memikirkan diri sendiri, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai terjadi ya kita kesalahan terhadap sesama.
Terus berikutnya Bapak Ibu, apa supaya kita menghambat daripada 5 kesalahan, 5 perbuatan daging untuk sesama? Ya kita punya perbuatan roh, buah roh 3 juga. Apa Bapak Ibu kira? Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Ini buah roh untuk sesama. Ya, apa? Oh dia mencuri punya kita, oh sabar. Oh dia memfitnah saya, sabar. Oh dia menuduh kita tapi nggak ada bukti, sabar. Kesabaran itu long suffering, ya long suffering itu sabar yang sangat panjang. Terus berikutnya apa Bapak Ibu? Yaitu kemurahan, ya, kita murah hati, ya dimintai nasihat, kita memberi nasihat yang tepat, ya. Dulu saya pernah waktu saya masih pertama di Surabaya tahun 2002, saya itu ke Kenjeran Bapak Ibu, ada pertemuan dengan Mbak Badron juga. Saya tanya tukang beca, seharusnya Kenjeran itu sebelah timur, tapi saya ditunjukkan sebelah barat. Loh, Pak, Kenjeran mana? Oh di sana Pak, terus Bapak lurus saja. Setelah lurus, loh kok jembatan merah gitu. Wah, loh Pak, mana Kenjeran? Loh Bapak kemana? Oh Bapak ke sana terus lurus saja Pak. Itu heran ya, orang ngasih nasihat aja di itu kan. Ya jangan, kita mau nasihat yang benar, ya betul-betul untuk itu. Jadi kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Itulah buah roh untuk sesama. Untuk melawan apa? Melawan perbuatan daging, karena sesama juga. Ya, ingat perbuatan daging kepada sesama apa? Yaitu perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, egois. Ini adalah buah daging karena sesama, ya. Gara-gara persaingan, ada iri hati. Gara-gara orang, ya mohon maaf ya, kemarin tuh saya waktu Natal bos ya Blessing of Spirit itu ya saya itu mohon maaf ini nggak apa-apa ya kesaksian dikit ya. Itu saya itu dapat hadiah, saya nggak tahu kenapa mereka memberi saya hadiah itu sepeda motor listrik yang harganya cukup, kenapa? Ya saya pakai karena saya kemana-mana kok pakai sepeda motor Karisma tahun lampau kayak gitu. Rupanya nggak tahu itu di mana saya dikasih, dan yang menyerahkan itu wakil gubernur ya Bapak Emil Dardak. Ya, ini ternyata diam-diam, wah punya Budi itu nggak berhak itu dia itu pendeta kecil, nggak ada sumbangsihnya. Ya padahal saya nggak minta. Kalau memang ini diminta kembali ya monggo, nggak apa-apa. Saya nggak naik sepeda listrik nggak apa-apa ya. Tapi kita jangan sampai gara-gara kita dirasani begitu terus kita marah. Ya, kita harus mengeluarkan jurus buah roh kita untuk sesama, yaitu apa? Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Terus Bapak Ibu, ada perbuatan daging yang berontak itu karena Tuhan, arahnya kepada Tuhan, yaitu yang ketiga. Apa Bapak Ibu? Yaitu percideraan, roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Ini sebenarnya kejahatan yang ditujukan kepada Tuhan. Ya hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai saudara dikit-dikit suka pesta pora ini. Ya, itu terus apa? Dan orang menggerutu bangsa Israel karena memang dia suka senang pesta pora. Dulu di Mesir, dulu saya di Mesir, ya ingat-ingat yang dulu-dulu. Akhirnya kita menjadi orang yang suka menggerutu. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita berbuat daging yang melawan Tuhan. Tapi juga melawan Tuhan toh. Kita juga berbuat daging karena dari diri kita, dari sesama kita, maupun dari Tuhan, itu jangan sampai terjadi. Nah kalau dari Tuhan, lawannya itu buah roh yang dari Tuhan, yaitu kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini buah roh yang gunanya untuk ilahi, Bapak Ibu ya. Kalau kita setia, ya Bapak Ibu setia dengan pasangan, itu sudah setia pada Tuhan. Kita setia pada pekerjaan, kita setia kepada gereja ini, ya segala ajaran itu setianya bukan kepada Bapak Ibu Gembala, tapi kepada Tuhan.
ya entah setia berkorban, entah setia memuji, setia beribadah, itu bukan dari manusia Bapak Ibu, itu buah roh untuk Tuhan. Karena Bapak Ibu, inilah apa itu yang ada ya. Jadi kita harus apa itu mengerti ya, kita harus mempunyai buah, menghindari perbuatan daging tapi meraih perbuatan roh. Nah tadi kembali lagi bagaimana caranya supaya kita masuk kota perlindungan, yaitu kita dengan doa Bapa Kami ya. Mungkin saya sedikit membahas masa doa Bapa Kami ya, doa Bapa Kami dengan rumus 4, 1, 5. Ingat Bapak Ibu ya, doa Bapa Kami untuk masuk kota perlindungan itu dengan rumus 4, 1, 5. Apa 4-nya? 4 yaitu mengenal. Jadi kita jangan sampai mengenal Tuhan itu mengenal Tuhan Yesus saja Bapak Ibu ya. Kalau di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 ya, bisa dibukakan Yesaya 9 ayat 5 ya. Yesaya pasal 9 ayat 5 dikatakan, oh ya ayat 6 ya, ayat 5 dan 6 gitu ya. Ya, jadi dikatakan seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan pada kita, lambang pemerintahan ada di atas. Nah, ingat namanya ada 4 ya Bapak Ibu. Pertama, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita lihat sekarang di Yehezkiel 1 ayat 10. Yehezkiel ini supaya kita mengenal Bapa kita, ya, kita Allah kita. Yehezkiel 1 ayat 10 itu wajah makhluk surgawi itu ada 4 Bapak Ibu. Yang menghadap ke depan itu wajah apa? Manusia. Muka manusia. Ya, muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan. Ini penasihat ajaib. Karena itu Tuhan datang ke bumi, dia sebagai penasihat ajaib atau firman yang hidup. Wajahnya wajah manusia. Terus sebelah kiri itu muka lembu. Ya. Muka singa sebelah kanan. Muka singa sebelah kanan. Terus sebelah kiri muka lembu. Sebelah belakang muka rajawan. Muka apa ini? Muka manusia itu namanya firman yang hidup. Sehingga di Alkitab, di Injil dikatakan anak manusia. Kalau aslinya manusia, wajahnya manusia, maka di bumi dia menjadi anak manusia. Terus yang sebelah kanan itu muka singa. Kalau di Injil itu jadi singa muda dari Yehuda. Sebelah kiri itu muka lembu ya, yang dikorbankan. Itu apa? Menjadi anak domba Allah yang disembelih ya, untuk kita. Terus yang di belakang itu muka Raja Wali, itu di perjanjian baru menjadi burung merpati, jadi muka Roh Kudus ya, jadi Roh Kudus. Itulah Bapak Ibu, jadi Allah kita itu Tritunggal ya. Tritunggal itu yang mempersiapkan kita. Kita dipersiapkan apa? Kita ditebus oleh Bapa yang kekal, oleh muka lembu tadi, sehingga dia disebut anak domba Allah. Siapa anak domba Allah itu? Ya Yesus namanya. Anak domba Allah Yesus namanya. Terus kita dinasihati firman yang hidup. Siapa? Penasihat ajaib, yaitu muka manusia, Tuhan Yesus juga namanya. Terus kita muka belakang, muka Raja Wali itu Roh Kudus, itu burung merpati. Ya Tuhan Yesus namanya. Jadi ini memang Tritunggal itu jangan diragukan, itu memang betul. Nah, Tritunggal ini mempersiapkan kita supaya kita nanti masuk dalam sidang pengadilan Allah. Kita semua diadili. Yang adili siapa? Muka singa, Raja Damai. Yang namanya Raja Damai itu dia apa Bapak Ibu? Dia punya hukum, pembuat hukum. Itu Tuhan Yesus namanya. Yang melaksanakan hukum siapa? Tuhan Yesus namanya. Yang mengadili hukum Tuhan Yesus namanya. Jadi Bapak itu, kita ini bersyukur mempunyai kota perlindungan Tuhan. Apa? Kita dipersiapkan semuanya. Nah, syaratnya apa? Kita mengenal Bapak Ibu. Pertama kita mengenal Tuhan dalam 4 wajah ini.
wajah sebagai penasihat ajaib, wajah sebagai muka lembu, maksudnya anak domba Allah. Ya, Tuhan Yesus betul disebut anak domba Allah. Ya, juga Tuhan Yesus itu disebut Allah Roh Kudus. Itu Tuhan Yesus juga Bapak Ibu namanya. Karena dia satu tubuh Allah yang esa. Baru kita dipersiapkan untuk diadili nanti oleh hakim yang agung. Namanya Tuhan Yesus juga. Ya, kan itu kita tuh lengkap Bapak Ibu. Nah ini mengenal. Ya karena itu dalam ayat 13 dikatakan karena yang pertama kalau Bapak Ibu berdoa itu harus kepada siapa? Kepada Bapa. Kita masih berdosa, masih berbohong, kita masih manusia lemah. Jangan berdoa kepada burung merpati dengan Roh Kudus. Ya kita berdoa kepada Bapa. Karena ketika kita masih najis, ketika masih berdosa, kita harus berdoa kepada Bapa yang penuh kerendahan. Bapa ini muka lembu itu penuh kerendahan. Dan dialah yang menebus kita. Memang secara kasat mata Tuhan itu seperti muka manusia. Tapi sebetulnya Tuhan itu jaga anak domba Allah. Dia juga disebut Roh Kudus, muka Raja Wali. Dia juga nanti wajah singa nanti. Ya Tuhan mengatakan, iya aku raja. Nanti aku akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu semua namanya Tuhan Yesus. Jadi pertama Bapak Ibu kita mengenal Allah. Ingat mengenal Allah itu dalam satu tubuh ada 4 wajah. Ya, dan 4 wajah itu Tritunggal sekarang ini, Allah Tritunggal yang kita percaya sekarang itu mempersiapkan kita. Jadi Bapak Ibu harus menyembah Bapa, harus ya, Bapa kami yang di surga. Terus yang kedua dikuduskanlah. Tadi ada 4 pengenalan ya, satu tubuh 4 pengenalan, 4 wajah. Yang kedua dikuduskanlah namamu. Nama Tuhan tadi ada berapa? 4. Artinya kita menghargai semuanya. Dia sebagai penasihat ajaib, kita hargai Bapak Ibu. Jangan sampai kita meremehkan surat cintanya Tuhan Alkitab. Baca Alkitab, waduh, males ya. Itu jangan Bapak Ibu. Berarti kita tidak menghargai Tuhan Yesus sebagai penasihat ajaib. Karena penasihat ajaib itu ya ada di firman Tuhan ini. Terus kita juga percaya kepada apa? Pada Allah yang menebus dosa kita, anak Allah yang menebus dosa. Tuhan Yesus yang sudah membayar dosa kita itu. Allah Bapa. Kita percaya dan kita hormati, dikuduskanlah. Dikuduskan maknanya menghormati dan menghargai. Terus kita juga menghormati Roh Kudus. Jangan juga kita berdoa Bapa kami terus, tapi suatu saat kita berdoa dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal 4 ayat 4 ya. Itu harus Bapak Ibu. Jadi jangan cuma berhenti. Ingat doa Bapa kami itu hanya doa yang digunakan untuk permohonan supaya kita masuk ke dalam kota perlindungan. Kita bisa datang kepada Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus tadi syaratnya kita harus mengenal, betul? Ya, kedua kita menghargai. Dikuduskanlah nama kita hormati hargai. Dan yang terakhir yaitu 5 permintaan. Jadi jangan lupa, Bapak Ibu jangan minta berkah, Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati. Itu kuno ya. Tuhan itu, berkat itu gampang ya. Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah berkat kebenarannya. Maka semuanya itu akan diberikan, ditambahkan kepada bonusnya. Ya, kan itu Bapak Ibu, mari kita 5 permintaan. Apa 5 permintaan? Pertama, datanglah kerajaanmu. Datang kerajaan itu apa? Ya Tuhan, Bapak Ibu ngetok ya di dalam Matius 7 ayat 7. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Carilah maka engkau akan mendapatkan. Mintalah maka kamu diberikan. Itu firman Tuhan. Jadi setelah kita mendapat itu, permintaan apa? Perlindungan. Ya, datanglah kerajaan. Supaya apa? Supaya kita dilindungi. Kalau sudah kerajaan Tuhan itu kita sudah dapat perlindungan. Tujuannya kota datang kepada Tuhan Yesus itu utamanya adalah minta dilindungi. Bukan minta berkat Bapak Ibu. Minta berkat itu urusan bonus nanti ya. Ya. Terus yang kedua, apa dikatakan? Jadilah kehendakmu. Tuhan, ayo perintah Tuhan, apa hukum-hukummu? Bapak Ibu ngomong jadilah kehendakmu, tapi hukum-hukum yang ada diabaikan. Nah ini ya jangan sampai ya. Tuhan mengatakan apa sih itu apa hukum Tuhan itu?
itu di dalam tabut perjanjian. Bapak itu ingat nggak tabut perjanjian? Ya, isinya apa? Batu. Ada 3 ya, Batu. yaitu apa? Tongkat Harun yang Tempat Harun. berbunga. Itu apa? Tunduk pada otoritas. Jangan sampai Bapak itu melawan pengurus majelis di sini. Jangan sampai memberontak karena maunya sendiri. Ya, marilah kita tunduk pada otoritas yang benar. Ya. Terus yang kedua, kita mentaati 10 hukum Tuhan. Itu harus Bapak Ibu. Kalau kita nggak mentaati, itu berarti kita memberontak kepada Tuhan. Nggak jadilah kehendakmu. Terus yang berikutnya yaitu makan roti mana yang di dalam buli-buli. Itu harus kita lakukan. Kita kalau nggak mau belajar firman tiap hari, baca firman nggak mau, ya Bapak itu akan nggak sehat rohani. Ya. Karena itu merupakan makanan kekuatan rohani kita. Kedua, tadi apa? Jadilah kehendakmu. Yang ketiga, berikan kami Rezeki. padahal makan kami yang harus itu makanan. Ya, makanan berarti kebutuhan kita sehari-hari. Kita mau kemana, kita perlu bensin, kita kemana, kita perlu beras, kita perlu apa, itu pasti Tuhan cukupi. Yang keempat, kita perlu apa? Ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni. Itu harus kita minta Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu di sini ada teman kita yang salah, mengampuni sulit. Ingat, mengampuni itu, aduh ya, itu harus, mau tidak mau ya. Saya sendiri sudah banyak merasakan betapa pentingnya pengampunan itu. Dan yang ketiga apa? Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepas kami dari rencana. Itulah doa kita Bapak Ibu ya. Jadi ada 4 pengenalan, 1 pengakuan, hormat, dan 5 permintaan. Kita harus kenal betul apa yang kita minta. Itulah firman Tuhan. Kalau kita ingin masuk kota perlindungan, maka doa Bapa kami ini harus kita perhatikan. Ketika kita sudah masuk perlindungan, wah luar biasa. Bagaimana sesudah masuk perlindungan, nanti pertemuan berikutnya akan kami jelaskan. Amin. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa kami kami sampaikan. Mari musik, single, sama leader. Ya. Kita mau puji yang tadi itu ya. Ku yakin meskipun apapun yang terjadi ya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Yesus,